terima kasih. Kita coba lanjutkan lagi terkait dengan formulir pemantauan bulanan terhadap ibu hamil. Contoh kita isi di bulan pemantauan Januari 2019. Nah, di bulan ini kita isi dengan bulan pemantauan yang kita lakukan. Contoh adalah Januari 2019. Nah, kemudian kita mulai dari awal. Jadi dimulai dari angka 1 kalau awal itu ya. Jadi 1 nomor register. Nah, nomor register ini dapat kita peroleh dari buku KIA yang nanti Bapak Ibu dapatkan dari Ibu Bidan Desa atau dari Posyandu. Contoh adalah nomor 45, contohnya di buku register KIA. Kemudian di sini nomor 45 ini siapa nama ibu hamilnya? Nah, jadi di sini kita isi nama ibu hamil tadi. Contoh namanya adalah Sulastri. Kita isi namanya. Berikutnya di kolom C ini berisi tentang bagaimana status kehamilan dari ibu hamil tadi. Jadi ada simbol-simbolnya masing-masing. Normal N, kemudian Kek adalah K, kemudian Risti ditulis R. Contoh Ibu Sulastri ini kondisi status kehamilannya adalah Risti, maka di sini kita tulis R. Ya. Kemudian perkiraan Ibu Sulastri ini melahirkan. Jadi nanti kita isi berdasarkan data yang ada di buku register atau di buku KIA. Contoh mungkin didapat di buku register tertulis adalah tanggal 28 bulan 5 contohnya, kemudian tahun 2019. Kemudian kita lanjutkan di kolom berikutnya terkait dengan usia kehamilan dan persalinan. Nah, di kolom E ini usia kehamilannya pada saat dipantau itu berapa usia kehamilannya dalam bulan. Contoh kalau ini diperkirakan bulan Mei atau bulan 5, sekarang bulan Januari berarti 4 bulan lagi kan. Berarti kalau usia kehamilan 9 bulan, berarti kalau sekarang usianya paling enggak adalah 5 bulan. Kemudian kita lanjutkan untuk kolom berikutnya, tanggal melahirkan. Nah, ini khusus ibu hamil tadi itu sudah melahirkan. Tapi kalau belum melahirkan berarti ini kosong, kita nggak usah isi. Ya, di bulan Januari ini, ya kan? Kemudian berikutnya di kolom G, pemeriksaan kehamilan. Status penerimaan indikator ini untuk kolom G, pemeriksaan kehamilan, apakah di bulan Januari ini Ibu Sulastri melakukan pemeriksaan atas kehamilannya tidak? Ya kan? Oh, ternyata dicek di buku register atau di buku Posyandu ternyata dia melakukan pemeriksaan di Posyandu. Ya, kita centang di sini. Ya, centang ya atau checklist. Ya, ada yang bilang centang, ada yang bilang checklist. Yang penting dicentang, ada tandanya bahwa si ibu ini melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian berikutnya di kolom H, apakah Ibu Sulastri ini mendapatkan pil FE dan kemudian dipastikan diminum enggak? Oh, ternyata beliaunya mendapatkan pil FE. Ya, kalau mungkin dia langsung biasanya kan minimal dalam satu masa kehamilan itu adalah 90 butir pil FE. Untuk berikutnya itu adalah kolom I. Nah, di kolom ini tertulis tentang pemeriksaan nifas. Jadi di pemeriksaan nifas ini baru bisa diisi kalau tanggal melahirkan ini sudah terisi. Artinya Bu Sulastri sudah melahirkan. Jadi kalau si Ibu Sulastri ini belum melahirkan, maka kolom ini kita kosongin. Kemudian kita lanjut konseling gizi kelas ibu hamil di kolom J. Nah, ini di dalam bulan pemantauan Januari ini, apakah Ibu Sulastri ini melakukan konseling gizinya pada Posyandu? Biasanya kalau Posyandu itu di meja 5, ya. Oke, nah ini kita kalau dia melakukan konseling, maka ini kita isi centang. Ya, kita centang. Oke, ya. Baik ya. Kita lanjutkan untuk kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini dilakukan oleh layanan, apakah Bu Bidan atau tenaga kesehatan atau dari Posyandu sendiri. Nah, ini wajib dilakukan terhadap ibu hamil yang status kehamilannya adalah K atau Kek atau Resti atau R.
Jadi kalau di sini R, kemudian di sini K, maka di sini harus diisi apakah centang atau silang. Ketika centang atau checklist, maka berarti sudah dilakukan kunjungan ke rumah ibu hamil tadi. Tetapi kalau tidak ada kunjungan di bulan tersebut terhadap ibu hamil yang resti atau cake ini, maka di sini kita silang. Ya, kita silang. Contoh ternyata tidak ada kunjungan ke rumah, maka ini kita silang, ya. Baik. Berikutnya adalah kepemilikan akses atas air bersih, kolom L. Nah, di kolom L ini kita harus memastikan apakah Ibu Sulastri atau ibu yang hamil tadi ini mempunyai akses atas air bersih. Jadi setiap harinya dia menggunakan air bersih enggak? Nah, ini kalau ternyata di rumahnya ada sumur air bersih atau ada dari PDAM atau lainnya, maka ini kita centang atau kita checklist. Contohnya ternyata di rumahnya sudah ada PDAM. Berikutnya adalah kepemilikan jamban atau kolom M. Nah, ini juga sama seperti tadi. Jadi ini harus kita pastikan di rumahnya apakah ada jamban keluarga atau seperti apa di rumahnya. Kalau di rumahnya ada kepemilikan jamban atau Bu Sulastri ini ternyata dia punya jamban, ya kan? Jambannya sesuai dengan spek kesehatan tidak. Nah, ini harus kita pastikan. Nah, ternyata dia mempunyai, maka kita kasih checklist atau centang. Berikutnya adalah jaminan kesehatan. Nah, ini juga harus kita pastikan jaminan kesehatan. Kita bisa memperoleh informasi ini dari ibu hamilnya sendiri atau dari pemerintahan desa. Ini kita pastikan apakah Bu Sulastri ini dia mempunyai BPJS kah, atau Jampersal kah, atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, ternyata si Bu Sulastri ini ternyata memiliki jaminan kesehatan, maka ini kita centang juga. Oke ya. Jadi untuk form pemantauan bulanan terhadap ibu hamil ini sebenarnya cukup sederhana, hanya beberapa kolom yang akan kita isi. Ini setiap bulan harus dilakukan. Jadi di bulan Januari, bulan Februari, berikutnya sampai dengan pokoknya dalam 1 tahun itu harus dilakukan terus menerus.